Kita bersatu di dalam dua. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Horas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita memasuki ibadah minggu pertama Trinitatis yang tertulis dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa sebenarnya yang dikatakan dengan iman? Melalui topik minggu kita pada hari ini mau mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bahwasanya yang mau dikatakan melalui iman kita, maka hal yang itu tidak mungkin, hal yang itu mustahil bagi kita, tetapi ketika kita memiliki iman, itu akan mungkin. Itu akan terjadi. Melalui iman kita juga mau dikatakan bagaimana kita bisa mengalami yang namanya penyembuhan. Penyembuhan dari sakit penyakit apapun yang kita derita. Melalui iman ini juga mau saya katakan bagaimana kita juga mampu untuk menghadapi setiap persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mampu untuk menghadapi akan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kita memiliki yang namanya iman. Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Melalui iman juga mau saya katakan kita dimenangkan untuk menghadapi setiap persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita baca dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-17, dikatakan bahwasanya demikian firman Tuhan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Yang mau saya katakan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, baiklah iman itu yang efektif adalah tindakan nyata, perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di dalam perkataan saja kita mengimani, tapi bagaimana kita wujudkan itu di dalam tindakan kita, tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara yang saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, ini yang kita lihat dalam nas ini. Seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Kita tahu sosok dari Yairus ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dia adalah orang yang terhormat. Dialah orang yang terpandang, yang diakui. Dia adalah orang yang terkemuka dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat dalam nas ini bagaimana anaknya yang perempuan itu bisa dikatakan hampir mati. Molo dalam bahasa Batak didok na mati-matine. Alai, tetapi Bapak Ibu yang mau saya katakan untuk kita semua, bagaimana dia datang untuk menjumpai Yesus. Ini yang kita lihat dalam nas ini. Meskipun dia sudah tahu anaknya perempuan itu yang berusia 12 tahun. Kalau sekarang kita bisa membayangkan umur yang 12 tahun adalah umur yang kelas 6 SD. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, dia mau menjumpai Yesus. Yang mau saya katakan juga bagaimana di tengah-tengah meskipun dia orang yang terkemuka, orang yang mempunyai jabatan, orang yang terhormat, tetapi dia tidak malu untuk menjumpai Yesus. Dan dia mau supaya Yesus memberikan kesembuhan. Dan kita tahu juga bagaimana anak perempuan yang mengalami kematian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Yang mau saya katakan ketika kita berbicara yang namanya kematian Bapak Ibu. Ya siapapun itu. Dimanapun itu, apapun itu. Semua kita pasti mengalami yang namanya kematian. Mau orang kaya itu, mau orang miskin itu, mau yang muda, mau yang tua, pasti mengalami yang namanya kematian. Dan ketika kita berbicara mengenai kematian, ini yang mau saya katakan Bapak Ibu, adalah bagaimana sebenarnya kematian itu dikatakan seperti pencuri. Yang berarti kita tidak tahu kapan akan kematian itu menjemput kita. Bahkan yang terhormat pun, yang terkemuka pun seperti Yairus, anaknya perempuan itu bisa juga yang mengalami kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang mau mengatakan pada saat ini bahwasanya kita harus siap sedia apapun itu terjadi ketika kita pada prosesnya akan mengalami yang namanya kematian itu Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, yang kedua yang mau dilihat dalam firman Tuhan pada saat ini adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang yang sakit pendarahan. Jadi molo sahid pendarahan sahid ni ina mau nate. Sahid untuk kaum perempuan. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya akan setiap penyakit, bagaimana seorang perempuan ini yang mengalami penyembuhan dengan berjumpa dengan Yesus. Sebelumnya dia berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana
mengalami yang namanya penyembuhan. Sampai habis hartanya dan lain sebagainya demi untuk mendapatkan kesembuhan itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak sembuh-sembuh juga. Inilah. Makanya kesembuhan itu, makanya penyakit itu berbagai cara Bapak Ibu kita berupaya sampai sekarang, bahkan sampai kita berobat sampai ke Penang, kemana itu yang bisa secepatnya supaya pulih kita lakukan itu. Karena kesembuhan itu sangat berarti di tengah-tengah kehidupan kita. Kita melakukan apa saja yang kita lakukan. Sampai kita menghabiskan uang kita, harta kita, supaya kita sembuh dari setiap penyakit di tengah-tengah kehidupan kita. Nah demikian juga seorang perempuan pendarahan ini. Mudah-mudahan dan saya ingin menghimbau kepada kita supaya kaum perempuan tidak ada mengalami penyakit seperti pendarahan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perjumpaan perempuan ini dengan Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari? Dia berjumpa dengan Yesus, dia mendekatinya dari belakang dengan menjama jumbai jubahnya itu. Dan ketika apa yang terjadi Bapak Ibu, maka dia mengalami yang namanya penyembuhan. Dalam firman Tuhan, dalam ayat 22, Yesus mengatakan kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang mau saya katakan Bapak Ibu adalah bagaimana kuasa, bagaimana kekuatan, bagaimana kebesaran ketika kita memiliki iman ini, maka bisa mampu untuk menyembuhkan. Karena kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan yang kita percayai, adalah tabib dari segala tabib. Dia adalah dokter dari segala dokter yang menyembuhkan setiap penyakit di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang mau mengatakan bagaimana kita orang-orang yang percaya harus memiliki yang namanya iman. Ketika kita memiliki yang namanya iman, maka ini melewati ketidakmungkinan. Ketika kita memiliki yang namanya iman, apa yang tidak mungkin bisa saja mungkin bagi Tuhan. Ini yang mau saya katakan buat kita Bapak Ibu. Karena iman ini, kekuatan ini membuat kita yang mustahil, yang kita anggap itu tidak mungkin, menjadi mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan sekali lagi mau mengatakan dalam topik minggu pada saat ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Supaya kita memiliki iman kita. Mari kita meminta di dalam doa kita dan permohonan kita di dalam iman kita. Pasti semuanya akan diberikan oleh Tuhan. Yang mau saya katakan bahwasanya Tuhan peduli. Tuhan tidak memandang baik itu orang yang terkemuka, baik itu orang-orang yang berdosa. Siapapun itu, baik yang muda maupun yang tua. Tetapi ketika kita memiliki yang namanya iman, maka Tuhan peduli, Tuhan membantu kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, bagaimana Tuhan menyediakan bagi kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hendaki, Tuhan akan memberikannya kepada kita kalau kita tetap selalu meminta di dalam doa dan permohonan kita di dalam iman kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman pada saat ini. Mengingatkan kami Tuhan, supaya kami dapat mau meminta dan memohon di dalam doa kami Tuhan, di dalam iman kami Tuhan. Pasti Engkau Tuhan menjadikannya. Pasti Engkau Tuhan memberikannya. Pasti Engkau Tuhan menyediakannya. Pasti Engkau Tuhan peduli kepada kami. Pasti Engkau Tuhan membantu kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami berada di dalam setiap persoalan, di dalam setiap pergumulan dalam kehidupan kami, Engkau mampukan kami Tuhan. Engkau kuatkan kami supaya kami memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Dan kami percaya dan kami dapat mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berada dimanapun mereka berada. Kami serahkan setiap akan pergumulan mereka Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Berkati di tengah-tengah kebutuhan mereka. Engkau cukupkan Tuhan. Secara khusus buat jemaat-Mu dan penatua di HKBP Sihorbo Tanjung ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Dan Engkau mampukan Tuhan supaya mereka tetap bersukacita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Secara khusus juga kami ingin membawakan buat pelayanan kami yang pada saat ini melalui Nusantara TV ini Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kiranya dalam setiap pelayan mereka nama-Mu semakin dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Amin.